Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan tentang kasus yang menimpa seseorang dan apakah bisa dikategorikan pada 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Silakan Kuria ke Hemra. Shalom, Pastor Paul. Shalom. Iya, Pak. Saya mau bertanya, Pak, terkait ayat firman Tuhan, dan saya mau coba hubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Pak KC sampai dengan saat ini. Nanti minta tolong Pastor Paul untuk menanggapi lebih dalam, Pak. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 2 poin, Pak, yang saya lihat dari ayat di atas, Pastor. Yang pertama, kita tahu bahwa Pak KC sempat dianiaya dalam penjara, lalu ancaman hukumannya bisa sampai 10 tahun, dan beberapa waktu yang lalu beliau dirawat di rumah sakit. Apakah rentetan dari peristiwa-peristiwa ini masih dalam kategori pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kemampuan manusia? Yang kedua, Pak, ayat di atas juga bilang Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar apa yang saat ini paling dibutuhkan Pak KC ketika ia bisa melewati pencobaan-pencobaan tersebut? Terima kasih, Pastor Paul. Pak KC itu sial ya. Pak KC itu sial. Jadi ada bedanya, apa bedanya sial dan apa bedanya martir. Kalau orang sial itu, kalau orang jadi martir itu bahkan sampai matinya, sampai di dalam penjaranya pun dia jadi saksi. Terus ya. Kalau sial itu ya sial aja. Ya namanya orang susah gitu kan. Nah, kalau apa namanya? Ya salah satunya ya itu tadi ya buktinya orang sudah 3 kali mau ditolong, banyak yang menolong, donatur-donatur besar pun nggak bisa nolong karena ditutupi oleh orang sekelilingnya dia sendiri yang memanfaatkan kasusnya dia buat cari duit. Itu namanya sial. Kenapa begitu? Ya kita nggak bisa menghakimi kenapanya. Yang tahu KC dengan Tuhan. Tapi kalau saya melihat 3 kali, kalau di dalam Alkitab itu kata 3 itu keramat ya. Kalau cuma sekali namanya mungkin lagi ada yang tertunda. Tapi kalau 3 kali berarti ada yang salah. Ada yang salah kalau 3 kali itu. Nah, itu 3 kali mau ditolong nggak bisa. Itu Pak Putih ada di sini tuh ya, kalau nggak salah. Pak Putihnya belum masuk ya. Itu udah bukti. Ya kita tuh bukannya nggak peduli, kita sudah benar-benar tolong, kita udah siapkan, udah rancang semuanya, ya. Tapi bisa, nah itu tadi, oleh orang-orang yang justru yang dipercaya sama dia, yang menghalanginya. Itu namanya sial. Sebab kalau itu dari dari Tuhan, pasti ada jalan buat masuk ke sana. Ternyata sudah diberi pertolongan begitu saja, nggak bisa. Dan sebetulnya Pak KC itu sudah saya kasih tahu. Ya, tahun dulu itu ya, 2020 udah saya kasih tahu. Ini kamu ditangkap, masuk penjara. Tanya aja sama Harry Ikim tuh. Waktu itu Harry Ikim juga dalam tim saya buat menyelamatkan KC soalnya. Itu beneran. Ya kalau si Harry Ikim mau ngaku ya kan. Tapi kan masalahnya banyak orang-orang Kristen itu tidak suka ini ya, tidak mau jujur. Nah, kenapa? Udah itu masa lalu, udah masa dibuka-buka. Enggak, intinya kan kamu nggak mau jujur, nggak mau. Karena orang nggak mau jujur, orang nggak bisa berubah. Kalau saya lebih baik dibuka supaya orang belajar dari kesalahan. Makanya teman-teman yang banyak, ada 3 orang yang nelpon saya. Kalau orang nelpon saya, ya saya langsung to the point. Kamu punya paspor? Enggak. Kenapa kamu nggak beli paspor?
Kamu kan YouTubers punya uang. Kalau Anda YouTubers, ya, YouTubers Kristen, Anda pertama harus punya paspor dulu. Uangnya itu buat bikin paspor dulu. Nah, tapi kan ini masalahnya ngarepin ngandelin orang bikinkan paspor buat dia, ya karepmu dewe. Ya karepmu sendiri, salahmu sendiri. Gitu. Saya dari dulu nggak pernah saya minta uang sama orang. Orang ngasih uang ke saya terima. Banyak yang ngasih, saya terima. Tapi saya nggak pernah minta-minta. Saya harus jalan sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan pencobaan? Tadi ya, pencobaan itu kan datangnya dari kita sendiri. Yakobus juga yang sama kan. Ya, pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Karena kita ingin dan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri dari awalnya. Ya, dari awalnya kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dari apa? Ya, coba, mengapa rekening tidak berani dibuka? Nah, itu kan sepele kan? Karena ada sesuatu di dalamnya dan kita semua tahu apa yang di dalamnya. Gaya hidupnya KC di Bali kita semua tahu. KC dari nggak bisa bayar kontrakan waktu tinggal di Ciamis, lalu sampai dia bisa bergaya hidup yang luar biasa di Bali, ya kita tahu, gitu loh. Hanya kan ada orang-orang yang suka pelin-pelan ngomongnya hari ini A, besok B, ya kan. Orang-orang begitu kalau sama saya sudah nggak masuk hitungan ya. Bukan apa-apa, bahaya. Nanti besok dia ngomong sama kita baik, besok dia bisa fitnah kita, besok nanti kapan lagi dia bisa baik-baikin kita, besok dia bisa ngapain kita lagi. Di belakang kita nanti bisa ngomong apa, nanti begitu kita tunjuk, oh enggak itu pasti salah paham. Enggak, kalau sama saya itu orangnya AABB. Jadi kasusnya KC ini memang apa ya, itu yang tadi ya, apakah itu pencobaan? Iya, kan KC dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya kan? Makanya kan saya kan bertanya, uang itu buat apa? Ibu saya meninggal saja, saya nggak minta-minta uang sama kalian. Nah sekarang KC orangnya masih hidup, saya minta-minta sama kalian. Kan nggak mau saya. Gitu loh. Ya, ibu saya meninggal, saya nggak minta-minta uang. Lalu tiba-tiba ada orang desek saya, kudu bantuin KC. Desek saya sambil maki-maki saya, katanya saya tidak punya kasih apa segala macam. Lalu saya tanya, emang KC butuh dibantu? Pertanyaan kan, apa KC butuh dibantu? Nah, kan terbukti kan, ternyata kan KC nggak butuh bantuan kan, ngomongnya kan. Jadi itu sebabnya. Dan memang itu pertanyaan, memang mau kasus sebesar apa sih 400 juta nggak cukup? Itu. Terus kenapa KC sampai dijejelin tai apa segala macam? Ya kan? Kenapa? Kan dia sudah tahu resikonya, pencobanya kan dia sendiri yang bikin. Ya kan? Kenapa saya nggak dijejelin tai? Kenapa Saifuddin masuk penjara, Fadila Mulia sampai ngilang, ngumpet tuh 3 tahun. Ya kan? KC masuk, siapa lagi itu? Kenapa saya malah tambah enak-enakan, malah kita bisa kumpulin duit 4 miliar, kita bisa bikin buku Pancasila, pencobaan itu kita yang bikin. Saya memilih pergi kemari. Ya kan? Resikonya apa? Ibu saya meninggal, saya nggak bisa tengok. Tetapi ya itu tadi, saya kemarin pulang pun ya tetap nggak bisa melihat ibu saya meninggal. Karantina 11 hari kan, kalau saya pulang juga kan. Apa 14 hari, berapa hari, itu 10 hari, apa berapa hari. Ya tetap nggak bisa lihat. Begitu. Jadi pencobaan itu kita bikin sendiri dan tidak melampaui kekuatan kita. Artinya Tuhan, kalau memang kita melekat sama Tuhan, nggak akan melampaui batas-batas kemampuan kita kok. Nah pencobaan yang KC alami sampai dikasih makan tai segala macam, itu kan perbuatannya dia sendiri. Dia sudah tahu di Indonesia tinggalnya. Dan dia ngomong tentang hal yang tidak baik tentang Islam. Ya kan? Ya orang Islamnya pasti marah. Dan itu ada di Indonesia yang mayoritas Islam yang dimana ada ketidakadilan. Islam kalau ganggu orang Kristen nggak pernah dipenjara, kalau terbaliknya dipenjara langsung nggak pakai. Kita itu ngelaporin orang kemarin ke polisi itu ditanya macam-macam, orangnya nggak diterima laporannya loh kita loh. Ya, tapi KC begitu laporan masuk langsung dijemput, nggak pakai ngelengkapi berkas segala macam, langsung dijemput.
Itu fakta. Nah, KC sudah tahu itu, sudah kita kasih tahu juga. Bahkan Pak Jenderal Tobing sudah nawarin KC, ayo kamu pergi ke sini, nyusul Paul di Jerman. Ya, sudah 3 orang itu yang ngomongin itu ya. Nah, KC hanya tersenyum katanya. Ya, saya tahu senyum itu artinya apa. Karena saya tahu kartunya dia. Gitu loh. Cuma nggak masalah, karena walaupun kita berbeda cara, ya, kalau ada saudara kita yang susah, kita tetap tolong. Nah, kita sudah menawarkan bantuan, tetapi dia tidak mau, ya udah nggak apa-apa. Malah ngomongin nggak enak kan? Nah, udah kita nolong, udah kita ngumpulin 400 juta. Itu dulu kita sudah buktikan juga ya, 400 juta ngumpulnya cuma dari sini loh. Karena Saifuddin sebelum terjadi gegeran di sini itu, Saifuddin nggak pernah buka rekening itu di YouTube-nya dia. Hanya kita yang buka rekening itu di sini. Hanya kita. Channel lain tidak. Nah, ada buktinya. Udah ada di sini buktinya. Sudah saya rekam juga waktu itu. Ya, sudah saya rekam juga. Sama Smart Lapak dipotong waktu itu khusus. Ya, dipotong khusus. Itu loh kronologisnya. Beneran ngumpulnya cuma di sini. Beneran ngumpul cuma di sini. Bahkan Saifuddin pun di sini Pak Suara Kebenaran langsung transfer pribadi ke rekening KC 25 juta, ke rekening KC yang atas nama Saifuddin, ke rekening Saifuddin yang pribadi 25 juta, dikirim juga langsung. Supaya Saifuddin bisa bergerak jalan tanpa mengganggu uang yang di situ, katanya Pak Suara Kebenaran. Ada semua di sini. Ya. Ya, berarti dia sendiri yang membuat pencobaan itu. Jadi apa? Jadi jangan salahkan Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang Tuhan sudah mau tolong kita, ya kan? Tuhan, kenapa engkau membiarkan aku masuk dalam pencobaan ini? Sebenarnya amatir ya, Anda review balik. Sebenarnya Tuhan tuh berkali-kali mau tolong Anda loh. Misalnya nih, ada orang yang terjebak dalam hutang piutang yang luar biasa besar. Ya, akhirnya dia buka tutup lubang yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Dari awal dia pertama pinjam uang sama kakaknya, dikasih. Lama-lama nggak dikasih karena nggak balik. Terus dia pinjam uang sama saudaranya, sama siapa. Lama-lama dikasih, dia udah nggak bisa pinjam uang lagi. Bentok. Sebenarnya Tuhan tolong dia nggak? Tuhan, iya, jangan pinjam uang lagi, kata Tuhan. Tapi ditutup semua, dia malah marah, dia kepahitan sama kakaknya, dia kepahitan sama sepupunya, dia kepahitan sama keluarganya. Marah-marah dia. Kurang ajar, gimana dihina mau pinjam uang, nggak begini. Awas kamu yang aku nggak ngakuni kamu saudara. Padahal itu pertolongan Tuhan, kamu jangan pinjam uang lagi. Nanti kamu akan terlibat masalah yang besar. Akhirnya dia mulai pinjam uang ke yang lain, teman-temannya apa segala macam. Ya kan? Terakhir dia pinjam uang sama bank, rumahnya digade ke bank, dimasukkan. Ya kan? Sama bank ditolak. Itu sebenarnya jawaban dari Tuhan loh. Itu cara Tuhan, karena kita kan nggak mendengar suara Tuhan, orang ini kan udah bebal. Tuhan cara jawabnya apa? Dengan ditolak pinjamannya itu. Terus orang ini gimana? Wah, dia puter-puter gimana caranya, dia tembak sana, tembak sini, sogok sana, sogok sini. Akhirnya rumah itu harga misalnya, rumah itu harga 500 juta, appraisal-nya bisa 1,5 miliar, dan dia bisa dapat pinjaman 1 miliar. Di atas harga rumah itu kan. Karena dia karakternya tidak baik, suaranya kecil. Sebentar, oke. Sorry. Bentar ya. Ini baterainya habis. Ya, oke ya. Jadi karena karakter dia nggak baik, ya habis uangnya kan. Karena memang sebetulnya Tuhan bilang enggak, kamu cukup diam dulu, rubah karaktermu dulu. Akhirnya rumahnya habis ke bawah bank, dia jadi gembel. Istrinya minta cerai. Tuhan, kenapa engkau beri aku pencobaan yang luar biasa? Ini melampaui kekuatanku. Istrinya minta cerai, anaknya kena narkoba. Stres lihat bapak ibunya berantem terus kan, anaknya ikut pakai narkoba akhirnya. Ketangkep polisi sisan, tambah habis-habisan. Tuhan, kenapa engkau berikan cobaan itu kepadaku? Ya kan? Kenapa akhirnya cobaan itu diberikan kepada dia? Pertanyaan begitu kan? Apakah itu pencobaan yang dari Tuhan? Bukan. Dia mencobai dirinya sendiri. Tuhan sudah jawab.
Tuhan sudah tolong sama KC? Sudah. Tuhan sudah tolong KC, mencoba mentolong KC berkali-kali. Saya sudah kasih, ditolak 3 kali. Sudah di penjara pun sudah ada orang-orang mau tolong dia 3 kali juga. 3 kali dan 3 kali. 3 kali sebelum masuk penjara, 3 kali setelah di penjara. Sudah 3 kali. Kalau cuma sekali namanya ya mungkin belum waktunya. Tapi kalau 3 kali itu waktunya sudah sempurna sekali pertolongan itu. Tetapi KC menolaknya. Jadi pencobaan itu dari mana? Kenapa tolak? Mungkin karena gengsi, karena malu, mungkin karena apa ya, kita nggak tahu. Dan dia sudah tua, sudah dewasa, sudah bisa memutuskan buat dirinya sendiri. Gitu ya. Termasuk ketika kita mau bantu, ya kita maunya transparan, uang itu buat apa? Ya kan, 400 juta, karena yang lalu kita 400 juta sudah kumpulkan, malah kita dianggap penipu di sini, ya kan? Dianggap penipu. Nah, kita sih nggak apa-apa, ya kita tetap mau bantu. Tetapi kali ini kan kita nggak mau bodoh. Bantu mau ya, tapi kita nggak mau bodoh. Nah, jadi apakah KC itu pencobanya dari Tuhan? Bukan. Apakah dia martir? Bukan, dia sial. Karena sudah 3 kali, dan 3 kali lagi, itu namanya sial. Ya, itu namanya sial. Apalagi ketangkepnya kan di tengah sawah. Berarti kan dia sebenarnya takut, lari kan. Tangkapnya tengah sawah, lari. Ya kan? Nah, kalau saya sendiri gimana? Kalau saya mah tetap di rumah, saya tiap hari live. Itu saya namanya berhikmat. Itu ya. Kenapa saya bisa punya hikmat? Karena saya nunggu Tuhan. Tuhan maunya apa Tuhan? Saya tunggu, bener nggak Tuhan? Terus dapat omongan, oh saya juga dihina ya. Saya masuk Eropa juga nggak gampang. Ya, ada yang mencoba memulangkan saya ke Indonesia. Ada orang di sini yang mencoba memulangkan saya karena nggak suka sama saya. Karena saya nggak mau diatur. Iyalah, enak aja. Saya nggak mau diatur. Saya ini hamba Tuhan. Orang ini bilang, kamu ini ada di bawah ininya saya, kontrolnya saya. Oh, saya bilang, enggak. Saya ini hamba Tuhan, bukan hamba siapapun. Kamu mau tolong, enggak, jangan atur saya. Saya bilang begitu kan. Dan dia marah sama saya. Nah, seharusnya kalau KC mau begitu juga nggak apa-apa, tapi kita juga jangan bilang KC martir, bukan. Nah itu tadi tipuan agama. Banyak orang-orang tertipu dengan agama. Ya. Ya kan? Banyak orang masuk dalam tipuan agama, termasuk ini, tipuan agama ini. Oh ini KC ini martir, harus kita dukung. Oh kita dukung KC bukan KC martir. Kita dukung KC karena dia saudara seiman. Tetapi namanya menolong orang, kita tahu seberapa batasannya. Kita sudah kumpulkan 400 juta, ditambah Yusuf Manupulu 100 juta, 500 juta. Masa kurang sih? Mau kasus apa kurang? Kalau saya jadi maklar kasus, ya kasusnya KC itu nggak perlu 500 juta. Ya, nggak perlu segitu banyak. Artinya ada yang salah di situ. Sampai dia dijejelin tai. Kenapa dia bisa dijejelin tai? Dari awal sudah salah. Ya, yang bongkar pertama kali juga saya. Itu ada jenderal itu ya, ada di YouTube itu ya, ada di YouTube-nya. Ya, ada di YouTube-nya. Itu kata JPZ, nah malah polisinya kaget. Loh kok kata JPZ bisa tahu? JPZ bisa tahu kalau jenderal polisi yang jejelin tai. Kita juga yang bongkar di sini. Ini saya tunjukkan videonya ya. Nah ini pertanyaan sepele tapi jawabannya panjang ya. Tapi saya mau ngajari Anda tentang kehidupan. Karena saya juga melewatinya. Anda seringkali marah sama Tuhan, kita semua, ya, karena merasa Tuhan nggak jawab doa kita. Ya, enggak, Tuhan jawab doa kita. Kita yang bebal. Tuhan sudah tolong kita yang bebal. Nggak mau menerima jawaban doa itu, karena kita mau ngatur Tuhan. Tuhan maunya kayak gini caranya, ya enak aja, ya kayak KC maunya di Bali. Kita sudah tawarkan jangan di Bali. Kamu nanti kalau di Bali kamu ketangkap, pasti ketangkap saya bilang. Tapi dia memilih di Bali dan dia punya gaya hidup yang luar biasa di sana, ya kan? Bukan kita sudah suruh orang datang tengok dia di sana waktu itu saya kan masih make sure, ya terus dia asal ikut dalam pemuritan kita, terus dia minggir. Akhirnya apa? Dia ditanya sama orang Islam, nggak ngerti. Apakah KC memberitakan Injil? Saya ragu loh KC memberitakan Injil. Sejujurnya ya.
Yang ada adalah dia membongkar kitab kuning, iya, tapi dia tidak memberitakan Injil. Sebab kalau ditanya Alkitab dia nggak bisa jawab. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab yang ditujukan kepada KC dia nggak bisa jawab. Mengapa Yesus bersuruh Eli lama sabatani? Oh itu bahasa roh, kan ngawur. Ya kan, bahasa roh gundulnya peang. Nah, bukan. Nah itu karena dia nggak mau belajar. Kenapa Pak? Ngantuk Pak. Loh, ya itu karena memang dia sudah nggak ada niatan mau belajar. Dia memang dari sana dan dia tiba-tiba menggunakan itu, ya. Jadi baik lagi. Apakah mengapa KC sampai sebegitunya? Ya karena pilihannya dia sendiri. Jadi jangan tanya kenapa Tuhan izinkan. Bukan Tuhan izinkan. Dia sendiri yang mau, bukan Tuhan izinkan. Harusnya kan Tuhan bela. Iya, masalahnya benar nggak dia melakukan pekerjaan Tuhan? Saya suatu ketika akan jadi martir, bukan sekarang tapi. Karena saya dengar apa maunya Tuhan. Ya, ketika ada orang berusaha mengendalikan saya, supaya saya jangan pergi memberitakan Injil kepada imigran. Oh beneran ya? Orang bilang jangan, itu bukan ininya kita. Bilang nggak bisa, saya datang ke Eropa untuk memberitakan Injil kepada para imigran Islam ini. Terus saya langsung disingkirkan. Diblok saya langsung. Ya saya nggak urusan. Karena saya datang ke Eropa ini memang untuk memberitakan Injil kepada imigran-imigran. Termasuk pada yang Nina Omid kemarin itu ya. Itu yang salah satu yang ikut dalam pemuritan kami. Nina Omid itu. Itu ada di, Nina Omid ini, ada di websitenya kita. Nina Omid ya, Galarua, Hagios. Ini panjang jawabannya, nggak apa-apa ya, saya sambil ini ya, saya sambil kasih tahu kepada Anda ininya. Ya. Saya share screen sekarang. Nah, ini Nina kan. Ini kan yang sebelah kiri itu kan. Itu Nina. Yang kemarin kesaksian kedua kali ya masuk ke Zoom kita. Yang sebelah kiri itu Nina. Masuk. Ya. Ini saya di Jerman. Nah, ini di Jerman. Ini memang kita memberitakan Injil kepada mereka. Ya, ini Nina. Ini kita ini juga ya. Ini saya sama Pak Andrew Little di Jerman juga sama orang-orang imigran ini. Kita modelnya begini kalau pemuritan ya. Masuk ke camp-camp, kita masuk ke ini dulu ya waktu sama Saifuddin 2015 atau 2016 saya lupa ya. Ini orang dari Aceh nih yang kita baptis ya, ini yang saya injili. Ini saya sama orang-orang Afrika dari namanya saya lupa, Kamerun ya, dari Kamerun. Nah, ini orang-orang dari Kamerun. Ini ya Ika yang kita baptis dulu itu sama Saifuddin. Itu ya. Nah ini orang-orang yang orang-orang kita baptis yang kita muridkan ya. Oke, balik lagi. Jadi benar-benar firman Tuhan itu ya dan amin ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia benar-benar kalau memang KC itu dari Tuhan, Tuhan pasti akan kasih pertolongan. Ya. Dia dipukulin pun dia akan berbuah. Dipukulin pun akan berbuah. Contohnya Apollonius Darmawan, di penjara dia berbuah. Ya. Gitu ya. Nyatanya di penjara masuk sempat dipukulin, tapi setelah itu ada buahnya. Setelah itu ada buahnya. Kan menarik kan? Pak Apollonius Darmawan ini kan, dia jadi berkah di penjara. To the point. Kita kumpulin Pak Apollonius Darmawan hari ini saldonya 140 juta Pak Apollonius Darmawan. Ya, nanti Pak Owen kalau bisa nanti ini ya kirim, sudah kirim kemarin ya, sudah kirim. Nanti saya tampilkan ya saldonya. Jelas. Untuk apa? Jelas kita kirim ke Apollonius Darmawan. Kita kirim ke KC jelas nggak? Enggak. Nggak jelas. Duit 500 juta buat apa? Nggak jelas buat apa. Sakit hati Pak orangnya apa ya, biarin saja. Orang kalau sudah siap tampil di publik dan menghimpun dari publik, ya harus sudah siap ditanya sama publik. Ya kan?
Tuh orangnya, ada orang yang desek saya, ayo tolong dong, kalau nggak mau tolong jangan ngomongnya enggak. Ya orangnya, masalahnya saya didesek buat nolong KC lah. Saya tanya, saya nolong KC buat apa? Lalu dia saja nggak mau ditolong kok. Gitu loh. Kita kumpulkan uang pun, uangnya juga nggak jelas buat apa. Malah saya dituduh nipu, dituduh nilep uangnya KC loh. Uangnya masuk ke rekening Saifuddin, saya dituduh. Nah itu yang terjadi. Jadi di mana salahnya KC? Ya salahnya karena ada sesuatu. Ya, yang tahu dia sendiri sama Tuhan, kenapa sampai begitu, ya kan? Dan masih belum selesai lagi. Ini pun udah sakit kena tipus demam berdarah pun masih gak ada yang nulungin, ya kan? Kemarin kan waktu jatuh kan habis orang demo teriak-teriak itu kan dia ketakutan kan, langsung ambruk begitu kan. Dia kan langsung down kan, stres yang luar biasa kan. Kenapa harus takut? Gitu loh. Kenapa harus takut? Berarti kan ada sesuatu. Gitu loh, ada sesuatu. Nah itu urusan dia dengan Tuhan, kita nggak bisa menghakimi, kita nggak tahu. Tapi kalau saya disuruh ditanya, ada apa dengan KC, ada mengapa Tuhan tidak tolong, jawaban saya simpel. Jawaban saya adalah, apakah KC benar-benar melakukan kehendak Tuhan? Saya tidak yakin KC memberitakan Injil. KC membongkar kitab kuning, iya. Itu ya, jelas. Masalahnya apakah berguna membongkar kitab kuning? Bagi Anda yang senang debat ya berguna, Anda bisa ngolok-ngolok orang Islam. Bagi saya berguna nggak? Enggak. Karena saya tidak suka memberitakan Injil dengan Al-Quran atau kitab kuning, seperti Saifuddin atau yang lain-lain. Makanya sekarang kalau coba buktikan nih, berapa banyak yang dibaptis sama Saifuddin, berapa banyak yang jadi, yang terus, berapa banyak dibaptis sama grup kita. Dari saya zaman dulu sampai sekarang, semua orangnya masih ada. Malah yang baru kemarin meninggal kena corona, ya, yang baru meninggal kena corona itu, Yohanes Hadi itu malah sudah mau jadi doktor teologi loh. Itu kita yang baptis, mana tadi ya. Sudah mau jadi dokter teologi, baru meninggal kemarin ya, kena corona bulan November kalau nggak salah. Mana nih, Yohanes Hadi. Nah ini ya, saya share lagi. Semua yang kita muridkan itu semua yang kita baptis kita muridkan, kita nggak asal-asalan. Kita kalau baptis orang kita muridkan, dan semua yang kita baptis yang kita muridkan, kalau dia masih mau dengan kita, dia pasti jadi. Ya kalau dia cuma baptisnya pura-pura, ada nggak? Ada. Ya apa boleh buat? Nah ini ya, yang sebelahnya Ahmad Fauzi. Sudah mau jadi dokter teologi dia kemarin waktu mau meninggal itu. Ya. Udah kita baptis, dia sudah ngajar Islamologi di tempat kita juga. Kita tuntun satu-satu. Nggak langsung saya orbitkan, sudah 3 tahun dibaptis, baru saya orbitkan dia. Gitu caranya, kita nggak buru-buru. Ya kita nggak mau buru-buru. Mana nih? Sebentar, saya mau tunjukkan lagi ya. Tadi kelewat tadi ininya. Berbagi tengah CPZ. Oke nih. Ya. Kan? Menit 1.30 ya. Menit 1.30. Ya. Yang melakukan nanti akan menjadi tersangka. Beberapa hari ke depan, ya, penyidik akan melakukan gelar perkara dan menentukan tersangkanya.
Kalau sampai sekarang penyidik belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu. Nanti berapa hari ke depan ketika ada penentuan tersangka, kita akan tahu siapa tersangkanya itu dan latar belakang dari tersangka itu sendiri. Kita tunggu saja. Antar tahanan terjadi perkelahian atau gimana, Pak? Konteksnya? Ya karena penganiayaan saja. Ya, penganiayaan yang dilakukan oleh sesama penghuni dari tahanan Bareskrim Polri, seperti itu. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Pauludang yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC, Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi, Polri, seperti itu. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Pauludang yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC, Pak ya? Kita belum menentukan Polri, seperti itu. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Pauludang yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC, Pak ya? Kita belum menentukan Polri, seperti itu. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Pauludang yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC, Pak ya? Kita belum menentukan tersangkanya. Sekali lagi ya. Sekali lagi, Polri, seperti itu. Oke, berarti menepis pernyataan Joseph Pauludang yang mengatakan bahwa jenderal polisi yang mukulin PC, Pak ya? Kita belum menentukan. Itu ya. Polisi aja dapat infonya dari saya. Ya. Polisi aja. Jadi salahnya di mana? Salahnya di mana, KC? Nah, itu yang tahu dia sama Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi KC nggak benar ya kan? Nggak bisa. Oh, pasti KC ada dosa. Nggak bisa juga. Mungkin Tuhan ada berurusan dengan KC. Dengan satu masalah khusus. Kayak Tuhan dengan saya selama 2010, 2014. 4 tahun. Saya berurusan dengan Tuhan. Orang boleh menghakimi saya macam-macam. Tapi yang penting hasil akhirnya saya hari ini mendapat kesempatan kedua dari Tuhan untuk memberitakan Injil dengan dahsyat. Itu ya. Jadi kalau KC apakah salah? Enggak. Saya sih yakin KC ada di dalam rencana Tuhan. Hanya tinggal bagaimana nanti KC meresponi. Apakah happy ending apa enggak? Ya, nah itu Anda semua juga begitu ya. Ya, jadi semua manusia, nggak cuma KC, buat Anda dan saya semua, responi dengan benar. Dan kita harus jujur. Nah itu jangan melakukan tipuan agama. KC itu, saya tidak yakin KC memberitakan Injil. Ya, Anda boleh teriak-teriak, wah KC ini pahlawan, KC ini membongkar kitab kuning. Nah iya membongkar kitab kuning, bukan memberitakan Injil. Ya, membongkar kitab kuning itu beda dengan memberitakan Injil. Menjelek-jelekan orang Islam, ya, beda dengan memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah Anda bersaksi, ya, bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan Anda, ya. Dan dengan konsisten. Berapologia pun bukan berarti membongkar kitabnya orang terus Anda sendiri nggak tahu kitabnya Anda sendiri. Itu namanya Anda sedang menjelek-jelekan pacar lama, ya. Istri lama, properti lama, mobil lama nggak bagus, dijual, tukar yang baru, terus bilang yang baru ini bagus, yang lama itu jelek. Gitu, ya. Jadi Anda harus bedakan. Itulah tipuan agama, salah satu tipuan agama yang digemari oleh netizen, ya kan? Bahwa agama lama jelek, agama baru bagus. Yang Islam maupun yang Kristen sama saja, nggak yang Hani Kristian, nggak yang Saifuddin, nggak yang KC, nggak yang Irna Handono, sama saja, sami mawon. Kalau Anda ada di dalam agama yang baru, jangan jelek-jelekin yang lama. Katakanlah yang baru itu indah. Nah, ketika Anda ditanya yang lama, Anda jawab. Ya, tahu bedanya ya? Nah itu salah satu tipuan agama netizen. Dan itu laku untuk dijual. Loh saya harus ngomong begini, Anda nggak seneng, banyak yang nggak seneng nih. Wah, terus nanti misu-misu kan. Ya gimana? Ya itu kenyataannya begitu. Ya. Sejujurnya memang si Yaya Waloni, KC, Hani Kristian, Stephen Indra, Somad memang menista agama. Sejujurnya. Saifuddin segala termasuk dalam menista. Tapi masalahnya ada ketidakadilan di sana. Yang saya lakukan kalau di Indonesia ya menista agama. Tapi kalau saya lakukan di Eropa bukan menista agama. Kebebasan berbicara. Itu hukumnya beda. Makanya saya harus pergi ke sini. Ya. Apakah saya selalu memberitakan Injil? Tidak selalu. Saya tidak selalu dalam kondisi memberitakan Injil. Saya melakukan kritik sosial, kritik politik, sosial, politik, agama. Ya, tetapi saya juga sambil memberitakan Injil.
Nah, itu kita harus jujur. Ya, harus jujur. Kalau kita enggak jujur, kita enggak tahu. Kita kan nggak akan bisa mengerti, nggak akan objektif sama Tuhan. Nanti kita cuma, Tuhan kenapa engkau biarkan ini terjadi padaku? Tuhan bilang, emang aku suruh kamu begitu? Kan enggak. Nah, itulah tipuan-tipuan agama. Tipuan-tipuan dalam agama. Jadi, sekali lagi, yang dilakukan oleh KC memang menista agama, tetapi ada ketidakadilan di sana. Seharusnya Somad, Yahya Waloni, ya Irina Handono, Stephen Indra, Hani Christian, itu juga di penjara, sama seperti KC di penjara. Kalau Yahya Waloni cuma dituntut 7 bulan, itu ada ketidakadilan. Harusnya vonisnya 4 tahun. Karena rata-rata penistaan agama vonisnya 4 tahun, apalagi kalau udah kayak Yahya Waloni, perulangan dan kesengajaan. Orang salah ngomong itu 2 tahun. Minimum itu vonisnya 1 tahun 18 bulan. Minimum orang-orang, kalau 1 tahun 18 bulan. Minimum itu vonisnya 18 bulan. Salah ngomong ya, minimum itu 18 bulan. Saya sudah lihat semua track orang penistaan agama itu ya, dikasih sama ada seorang kawan penegak hukum kirim saya. Dulu udah pernah saya tunjukkan. Bahkan sampai kasasi pun di Mahkamah Agung minimum 18 bulan. Ya, tetapi kalau yang sudah terjadi kesengajaan dan perulangan 4 tahun, harusnya Yahya Waloni 4 tahun. Kalau Yahya Waloni tidak 4 tahun, berarti memang ada yang nggak benar. Nah, kalau KC 10 tahun juga nggak adil. KC itu dituntut dengan ancaman 10 tahun itu nggak adil. Karena yang dilakukan KC itu tidak sepenuhnya menista agama. Nah, memang ia menafsirkan kitab yang bukan agamanya. Tetapi itu termasuk dalam menista agama, tetapi bukan 10 tahun, itu 4 tahun. Gitu loh. Ancaman hukumannya itu 4 tahun kalau nggak salah. Jadi ada ketidakadilan di sana, memang. Ada unsur penistaan agamanya, tetapi ada ketidakadilannya, gitu. Jadi kalau ditanya, apakah mengapa Tuhan tidak tolong KC? Tuhan sudah berkali-kali menawarkan pertolongan buat KC. Bahkan melalui YouTube ini kita sudah tawarkan pertolongan untuk kasih duit. Ya, kita sudah tawarkan untuk kasih duit. Ya, KC itu menafsirkannya, kalau Anda membaca rangkaian bacaan, lalu Anda menjelaskan bacaan itu, ya, untuk suatu maksud, itu namanya menafsir. Ya, membaca dengan suatu maksud, dipotong, itu namanya sudah menafsir. Tafsir itu begitu, bukan cuma baca doang. Kalau cuma baca, dia tiap hari baca begitu aja, nggak ada lawan bicaranya. Kalau nggak ada lawan bicaranya, Anda nggak ada lawan bicaranya yang penjelasin, itu namanya cuma baca. Proklamasi, kami dengan ini, nah itu namanya membaca. Namanya baca, tapi kalau ada lawan bicara, terus Anda mengambil teks itu untuk menjelaskan kepada orang, itu namanya tafsir. Sudah tafsir itu, ya, sudah tergolong tafsir, gitu. Nah, kita juga harus jujur bahwa memang tujuannya KC kan buat itu, gitu loh, untuk menyerang iman orang Islam. Ya, kita harus jujur juga, kalau enggak kita nggak akan tahu kebenaran. Nah, masalahnya kita lebih suka hidup di dalam itu tadi. Mencari pembenaran. Jangan. Saya sudah tahu yang saya lakukan. Kalau di Indonesia namanya penistaan agama. Saya harus pergi. Gitu loh. Saya sudah tahu. Karena saya tahu, saya jujur, saya berhikmat, saya sudah tahu resikonya. Akan sejauh apa resikonya, saya sudah ngukur. Gitu ya. Ini panjang jawabannya, tapi itu harus dijelaskan tadi karena pertanyaan ini bagus banget. Ini case. Berapa kali Anda sudah menolak pertolongan Tuhan dalam hidup Anda? Malah Anda kemudian suntup, ya kan? Wah, pokoknya harus berhasil. Kalau perlu nyogok, kalau perlu kan begitu kan? Utang bank, kalau perlu nyogok supaya di markup segala macam. Akhirnya Anda hancur-hancuran. Terus Anda, Tuhan, di manakah engkau? Loh, aku sudah coba tolong kamu loh. Tuhan bilang begitu. Luar biasa Pak Kuryake. Begitu Pak Kuryake? Iya. Panjang ya, Terima sorry kasih, ya. Tapi Pastor memang Paul. harus saya jelaskan. Saya tahu pertanyaanmu hanya pendek, tapi saya harus menjelaskan panjang. Iya. Karena ini mumpung ada yang nanya ya, mumpung saya ingat juga. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita saksikan bersama ini, ada seorang bernama Kuryake Hemera yang mengajukan pertanyaan mengenai kasus penistaan agama yang menimpa seseorang yang bernama KC.
Di kalangan umat Kristen sendiri mungkin banyak yang sudah mengetahui kasus ini di mana KC ini seorang yang terkena kasus penistaan agama Islam di Indonesia, dan pada kesempatan ini Saudara Kuryake Hemera menanyakan apakah kasus hukum yang menimpa Saudara KC ini seperti sempat dianiaya di dalam penjara di mana ancaman hukumannya 10 tahun, pertanyaannya adalah apakah peristiwa ini masih dalam kategori percobaan dari Tuhan seperti pada 1 Korintus 10 ayat 13 dan apakah Allah akan memberikan jalan keluar untuk Saudara KC ini seperti yang disebutkan di ayat tersebut? Nah, pada video ini kita sudah mendengarkan jawaban serta penjelasan yang sangat jelas dari Pastor Paul Sang, dan jawaban dari Pastor Paul Sang ini dapat dinilai oleh para penonton sendiri bagaimana. Jangan lupa untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Korintus pukul 10:13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.